Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Samuel Terhulu, mahasiswa semester 3, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait subjek hukum internasional kepada teman-teman semuanya. Dalam pemaparan kali ini, saya akan dibantu oleh media presentasi yaitu PowerPoint yang telah saya siapkan sebelumnya. Baik, subjek hukum internasional. Yang pertama, apa itu subjek hukum internasional? Dalam pengertian subjek hukum internasional, saya membagi ke dalam 3 unsur, yaitu subjek penyandang hak. Subjek sebagai penyandang hak. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan atau dipenuhi oleh subjek hukum internasional seperti berhak menuntut, berhak untuk mengakhiri dan mengawali perjanjian, berhak memiliki kedaulatan negaranya masing-masing, dan lain sebagainya. Unsur yang ketiga ialah memiliki kewenangan dalam melakukan hubungan hukum. Maksudnya adalah subjek hukum internasional dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang memperluas kerjasama antar subjek hukum yang lain. Contohnya adalah ketika negara melakukan perjanjian diplomasi antar suatu negara. Kemudian negara melakukan perjanjian internasional baik antar negara maupun antar subjek hukum internasional lainnya. Sehingga kesimpulannya adalah subjek hukum internasional adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kewenangan dalam melakukan hubungan hukum dengan ketentuan hukum internasional. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah hanya negara saja yang dapat menjadi subjek hukum internasional? Terkait pertanyaan ini terdapat dua pandangan, yaitu pandangan teoritis dan pandangan praktis. Dalam pandangan teoritis, Prof. Mukhtar, Bapak Hukum Internasional Indonesia menyatakan bahwa hanya negara sajalah yang merupakan subjek yang sesungguhnya dalam hukum internasional. Hal ini dikarenakan karena teori transformasi yang mana suatu perjanjian internasional hanya berlaku apabila telah diundangkannya undang-undang pelaksana dalam suatu negara. Maksudnya adalah suatu konvensi yang dihasilkan dari perjanjian internasional ataupun pertemuan internasional baru bisa menjadi hukum positif di suatu negara jikalau negara tersebut mengundangkannya melalui mekanisme negara masing-masing. Kemudian adalah pandangan praktis. Secara praktis atau kenyataan, subjek hukum internasional dapat dilihat dari dua hal, yaitu keadaan masyarakat hukum internasional pada masa kini dan hukum yang mengaturnya. Kenyataan dalam masyarakat hukum internasional muncul entitas-entitas lain. Hal ini dikarenakan sejarah dan desakan perkembangan hukum internasional. Namun, subjek hukum internasional selain negara memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu mereka hanya berfokus pada bidangnya masing-masing. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya ambil dari slide ini ialah bukan hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional, namun negara merupakan pemegang hak penuh. Subjek hukum internasional lainnya memiliki keterbatasan dalam bidangnya masing-masing. Kemudian siapa saja yang ditetapkan menjadi subjek hukum internasional? Ada 6 subjek hukum internasional. Yang pertama adalah negara. Seperti yang saya sampaikan barusan bahwa negara memiliki hak penuh dalam hukum internasional. Negara yang sah adalah negara yang memiliki wilayah, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, serta hubungan diplomasi dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Konvensi Montevideo. Kemudian ada organisasi internasional. Organisasi internasional yang diakui menjadi subjek hukum internasional dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama, organisasi internasional yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat umum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, organisasi internasional yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat khusus seperti
Bank Dunia, IMF, WHO, dan lain sebagainya. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional, seperti masyarakat ASEAN, kemudian Eropa Union, dan lain-lain. Kemudian ada Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan menjadi subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Kemudian, Tata Suci Vatikan juga menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan pada beberapa kali konvensi, Tata Suci Vatikan menjadi anggota dalam konvensi tersebut. Kemudian, ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss ini mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur tentang Palang Merah Internasional. Selanjutnya adalah pemberontakan atau pihak yang bertikai. Bisa disebut juga sebagai belligerent. Syarat pemberontakan dapat dikatakan menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, terorganisir secara rapi dan teratur di bawah satu kepemimpinan. Kemudian mengenakan tanda pengenal yang jelas. Kemudian menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah kekuasaannya. Dan yang terakhir, mendapat kedudukan dari rakyat di wilayah yang didudukinya. Dan yang terakhir adalah orang perorangan yang menjalankan subjek hukum internasional lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi subjek hukum internasional. Saya harap teman-teman yang menyaksikan dapat mengerti dan memahami tentang subjek hukum internasional. Apabila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.